Halo anak-anak sekalian, bertemu kembali dengan Bapak di sini. Dengan syukur kepada Tuhan, kita boleh bersama-sama dengan sukacita mau mempelajari firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar mengenal Allah yang adalah Roh, adalah Allah yang bagaimana. Hari ini kita mau melihat kembali lebih dalam untuk kita bisa mengenal Allah dengan lebih sungguh, supaya kita tahu bagaimana hidup kita boleh memuliakan Allah. Sebelum kita baca firman, mari kita sama-sama berdoa. Ayo, ikut Bapak berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami diberi kesempatan belajar firman Tuhan saat ini. Tolong kami, berkatilah kami dengan firman-Mu, supaya kami jadi anak-anak yang semakin mengenal Allah, memuliakan Allah dengan benar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak sekalian, mari kita buka dari Yesaya pasal 6. Satu kitab dalam perjanjian lama oleh Yesaya, seorang nabi Tuhan yang begitu setia, mencatat, menjelaskan tentang Allah yang adalah Roh itu bagaimana. Dari Yesaya 6 ayat yang ketiga. Yesaya 6 ayat yang ketiga. Dengarkan ya. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain. Katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Oh, Yesaya mencatat tentang apa? Ada malaikat-malaikat yang bersorak-sorak menyembah Allah yang adalah Roh. Dan malaikat-malaikat itu, para serafim itu berkata apa tentang Allah yang adalah Roh? Mereka mengatakan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Oh anak-anak sekalian, Allah kita, Allah yang kita kenal, Allah yang adalah Roh itu adalah Allah yang kudus. Apa maksudnya Allah yang kudus? Allah yang kudus adalah Allah yang tidak ada dosa di dalam dirinya. Tidak ada kejahatan di dalam dirinya. Allah yang kudus adalah Allah yang berkuasa, yang menciptakan seluruh alam semesta. Dan ketika Allah menciptakan seluruh alam semesta, Allah menciptakannya di dalam kekudusannya. Tuhan tidak pernah menciptakan yang jahat. Tuhan tidak pernah menciptakan yang rusak. Tuhan yang kudus menciptakan seluruh ciptaannya di dalam kekudusannya. Sebab seluruh ciptaan Tuhan dicipta oleh Tuhan untuk kemuliaannya yang kudus. Dengar lagi ya, pelan-pelan, lihat. Allah yang kudus menciptakan seluruh ciptaannya di dalam kekudusannya. Berarti Tuhan yang kudus mau tidak ciptakan yang rusak? Tidak. Tuhan yang kudus mau tidak ciptakan yang jahat? Tidak. Tuhan yang kudus mau tidak ciptakan ciptaan yang kotor di dalam dosa? Tidak. Karena Allah yang kudus, kudus, kudus menciptakan kita manusia di dalam kekudusan. Dialah Allah kita. Maka Allah yang kudus tidak bisa kita kenal di dalam keberadaan kita yang terus berdosa. Allah yang kudus tidak bisa kita sembah di dalam kehidupan kita yang terus bermain-main di dalam dosa. Tuhan tidak berkenan dengan hati yang terus melawan Tuhan. Tuhan tidak berkenan dengan hati yang terus busuk dalam dosa. Ada anak-anak yang bilang dia cinta Tuhan, kenal Tuhan, rajin ke gereja, tapi hatinya jahat. Tidak mau tunduk kepada firman, tidak hormat kepada orang tua, tidak mau belajar, malas-malasan, maunya jahat kepada orang lain, lalu benci orang lain, dendam, berkelahi. Oh banyak sekali dosanya. Iri hati, sombong, semua dosa-dosa terus disimpan di dalam hati. Maka kita tidak mungkin bisa mengenal Allah. Tapi Allah yang kita kenal, Allah yang adalah Roh itu adalah Allah yang kudus,
yang bisa kita kenal, bisa kita dekat ketika kita mau menerima kekudusan dari Allah. Tuhan yang kudus menguduskan hati kita. Kita mau tinggalkan dosa dan hidup kudus, kita bisa makin mengenal Allah. Pertama, kita mengenal dari firman Tuhan, Allah yang adalah roh adalah Allah yang bagaimana? Allah yang kudus. Kedua, kita mengenal Allah yang kudus itu adalah Allah yang bertahta, yang menciptakan seluruh alam semesta dan menciptakan segala sesuatu di dalam kekudusannya untuk kemuliaan namanya. Maka kekudusan Allah juga adalah kekudusan yang begitu mulia. Dan dengar baik-baik, kekudusan Allah juga nampak. Kekudusan Allah nyata di dalam kasih dan keadilan Allah. Allah yang kudus adalah juga Allah yang adil. Allah yang kudus adalah juga Allah yang kasih. Oh, dengar sekali lagi. Tadi Bapak mengatakan Allah yang kita sembah adalah roh. Allah yang adalah roh adalah Allah yang bertahta atas alam semesta. Allah yang adalah roh adalah Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Allah yang adalah roh, Allah yang melampaui seluruh alam semesta. Dia jauh lebih besar dari seluruh alam semesta. Dan yang kedua, Allah yang adalah roh adalah Allah yang bagaimana? Allah yang kudus. Allah yang kudus menciptakan seluruh alam semesta dengan kekudusannya. Allah yang kudus itu adalah Allah yang tidak mau berdosa. Tidak bisa berdosa. Allah yang kudus, Allah yang membenci dosa. Maka anak-anak, Tuhan mencipta kita bukan dengan dosa. Lalu dari mana dosa? Dosa itu adalah keberadaan kita yang mau melawan Allah. Dosa itu datang dimulai dari si malaikat yang tadi dicipta Tuhan untuk memuliakan Tuhan, menjadi malaikat yang melawan Tuhan. Di dalam kedaulatan Allah, Allah mengizinkan, membiarkan si iblis yang tadinya adalah malaikat terang yang memuliakan Tuhan, menjadi malaikat yang jatuh, yang mau melawan Tuhan dan mau sendiri dipuji. Inilah dosa. Dosa bukan dicipta Tuhan, tapi dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan izinkan si iblis jatuh melawan Tuhan. Dan manusia pun ikut berdosa, mau melawan Tuhan. Maka ketika manusia berdosa, manusia tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Satu-satunya cara untuk kita mengenal Allah, yaitu dengan Allah sendiri yang datang memberikan kekudusan di dalam Yesus Kristus. Allah yang kita kenal adalah Allah yang kudus. Dan yang ketiga, Allah yang kita kenal adalah Allah yang kudus itu adalah Allah yang kasih dan Allah yang adil. Allah kasih berarti apa? Kasih itu dia memberkati kita. Kasih itu dia memimpin hidup kita. Kasih itu memelihara kita. Kasih itu tidak membuang kita. Sekalipun Allah yang kudus, lalu manusia tadi sudah jatuh dalam dosa, tapi kasih Allah tiba kepada kita. Kasihnya mau mengampuni kita. Kasihnya yang besar tetap memelihara kita. Kasihnya yang besar tidak membuang kita. Kasihnya yang besar tidak menghina kita. Kasihnya yang besar tidak membuang dan membinasakan kita. Tapi kasihnya yang besar itu menjadi kasih yang mengampuni kita. Allah yang kudus, Allah yang kasih. Tapi satu hal lagi yang harus kita ingat. Allah yang kudus itu adalah Allah yang juga Allah yang bagaimana? Adil. Allah kudus, Allah kasih. Allah kudus, Allah adil. Berarti meskipun Allah kasih mau mengampuni kita, tapi anak-anak dengar, Allah yang adil itu Allah yang suci. Keadilan Allah tidak dapat dipermainkan. Jangan kamu berpikir dan jangan bermain-main. Oh, Allah kan sayang sama saya. Kalau gitu saya main-main saja dalam dosa. Kalau gitu kan saya boleh terus mencuri, boleh terus berbohong, boleh terus berkelahi dan macam-macam dosa. Tidak.
Allah memang kasih mengampuni dosa kepada siapa yang Tuhan mau ampuni. Di dalam Kristus Tuhan menebus kita karena Dia kasih. Tapi di dalam Kristus juga Tuhan menghukum orang yang bermain-main dalam dosa. Karena Allah kudus, Allah tidak dapat dipermainkan. Barang siapa anak-anak, dengar Bapak baik-baik. Barang siapa anak-anak yang berkata kamu mau cinta Tuhan, tapi terus bermain-main dalam dosa, Tuhan akan hukum. Pengadilan Tuhan itu tidak dapat dipermainkan. Kesucian Tuhan tidak dapat dipermainkan. Kasih Allah tidak dapat dipermainkan. Karena ada keadilan Allah yang suci yang akan menghukum dosa. Inilah Tuhan kita. Allah yang begitu besar. Allah yang begitu mulia. Dia adalah roh. Dialah yang menciptakan alam semesta. Dia adalah Allah yang kudus. Dia Allah yang mulia. Yang adalah kasih dan adalah adil. Dia memberikan itu semua kepada kita. Tuhan memberikan kita kasih-Nya. Tapi Tuhan tidak dapat dipermainkan. Tuhan juga memberikan keadilannya kepada setiap orang yang bermain-main dalam dosa. Maka anak-anak, bagaimana kita hidup untuk memuliakan Allah? Kita harus hidup di dalam kasih dan di dalam keadilan. Di dalam kesucian kasih, di dalam kesucian keadilan. Di dalam kekudusan kasih, di dalam kekudusan keadilan. Allah yang kudus, maka kita anak-anak Tuhan harus hidup kudus. Karena Yesus Kristus sudah kuduskan kita. Maka jangan main-main dalam dosa. Supaya kamu bisa terus memuliakan Allah, menikmati Allah. Kamu harus jadi anak-anak yang berjalan dalam kekudusan. Siapakah yang disebut anak-anak yang mengenal Tuhan? Siapakah anak-anak yang disebut mencintai Tuhan? Siapakah anak-anak yang dikatakan melayani Tuhan? Adalah anak-anak yang mau hidup kudus. Adalah anak-anak yang mau terus hidup dalam kebenaran, kesucian. Dengan itu kita bisa datang mengenal Tuhan, mendekat kepada Tuhan, dan hidup bagi kemuliaan Allah. Hari ini Bapak menantang kamu, untuk kamu sekalian yang mendengar berita ini, mau datang kepada Tuhan hari ini. Tuhan, hari ini aku mau hidup kudus. Tuhan, aku mengatakan aku cinta Tuhan. Hari ini aku mau tinggalkan dosa. Aku tidak lagi mau hidup sembarangan di dalam dosa. Karena Allah kudus. Allah mengkuduskan aku. Dan aku mau hidup dalam kekudusan. Mau? Mau? Jangan asal jawab mau saja. Kalau kamu mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan, minta Tuhan kuduskan hatimu. Mulai hari ini janji, berjalan dalam kekudusan. Karena Allah yang adalah roh adalah Allah yang kudus. Yang mau sungguh-sungguh ikut Bapak berdoa sekarang. Semua berdoa dengan sungguh-sungguh. Ikut Bapak berdoa dalam hatimu. Bapa di sorga, Engkau adalah Allah yang suci, Allah yang kudus, yang kasih dan yang adil. Tuhan sucikan kami, Tuhan kuduskan kami, Tuhan ampuni kami. Kami tidak lagi mau jadi anak-anak yang hidup dalam dosa. Kami tidak lagi jadi anak-anak yang mau melawan Tuhan. Kami mau jadi anak-anak yang hidup kudus, hidup benar. Karena Allah kami adalah Allah yang kudus. Tuhan, kami mohon, kuduskanlah kami. Ajarlah kami, didiklah kami. Jadi anak-anak yang hidup kudus, hidup benar, cinta Tuhan. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini pertemuan kita. Renungkan firman Tuhan. Ingat bahwa Allah kudus. Dan kamu juga harus hidup dalam kekudusan. Tuhan memberkati.